banyak orang terlantar, kakinya banyak luka. Jatiwung tuh deket banget sama rumah ya, Jatiwung Tangerang kalau nggak salah. Langsung hubungi admin aku aja ya. Tangerang, Jatiwung itu Tangerang. Langsung hubungi admin aku aja, oke guys. Cowok-cowok ini yang pada nimbrung nggak sholat Jumat ya. Oh iya. Dia nggak tahu Maimunah siapa. Iya, sombong banget. Saya nggak butuh uang, saya nggak butuh apa-apa. Udah banyak yang bantu. Saya udah banyak yang bantu. Ya nggak apa-apa, kalau ada banyak yang bantu alhamdulillah lah. Dia dikira kali si kakak yang ngomong bukan. Jangan bohong. Oh iya betul, siapa tahu yang cowok yang join di sini non muslim atau udah duluan soal Jumatnya. Nah guys, jadi aku mau bahas soal si Jamet Kudasi. Mana sih headset aku? Bima api. Bentar ya, aku ambil headset. Aku mual nih. Oh, karena datang bulan hari pertama. Nah guys, tambah. Nah jadi aku mau cerita perihal si Jamet Kudasi yang kemarin aku share fotonya. Jadi foto itu bukan aku, tim aku ambil dari minggu lalu gitu. Jadi aku cerita gimana ya dari awal mulanya. Ya kan kita emang udah nggak jalan bareng lagi ya kan. Terus ada beberapa masalah yang kita ngerasa kayaknya ya udah sendiri-sendiri aja, lo gue gitu. Nah terus sebenarnya aku nggak mau ganggu dia juga, aku juga nggak mau diganggu, tapi karena keadaan yang ngebuat aku kayak nih orang kok tambah lama didiamin malah tambah kurang ajar gitu loh dengan statementnya dia, dengan fitnah-fitnahannya dia gitu. Kalau aku jujur dari awal aku memberikan statement dan speak up itu semua ada buktinya gitu. Jadi mulai dari yang dia dibeliin kamera sama oma-oma, dibeliin laptop sama orang, itu semua ada buktinya. Bukti dari pihak keluarga yang menceritakan bahwa si Jamet telah memanfaatkan kondisi oma-omanya itu. Jadi setelah dibeliin perlengkapan untuk ngevlog, terus si oma-omanya itu ditinggal gitu aja, dibuang gitu. Dan tidak pernah komunikasi. Jadi abis manis pah dibuang. Mereka merasa dirugikan dan merasa ditipu. Nah, saya ada buktinya semua tuh ya kan. Udah gitu makanya saya speak up dong. Gak mungkin saya kayak cenayang ujuk-ujuk saya tahu. Itu sangat tidak mungkin gitu guys. Dan setelah itu yang saya gak terima, ternyata bulan Januari, jadi gimana ya, saya ulang tahun bulan November saya masih jalan sama dia tuh 1 bulan kita nge-vlog. Setelah itu kita pulang Desember ya Nat ya. Iya, Pokoknya Desember dia udah nunjukin gelagat aneh gitu guys. Aku juga nggak tahu kenapa. Nah terus Desember dia udah mulai ngilang gitu, cari-cari masalah. Aku juga bingung. Terus pokoknya tiba-tiba Januari aku shock banget, kaget banget karena mungkin kalian udah tahu sebagian di sini. Aku pernah cerita aku punya mantan. Jadi pacaran sama mantanku itu kurang lebih 4 sampai 5 tahun ya. 4 tahun sampai 5 tahunan. Nah, terus aku putus sebenarnya udah lama banget sebelum aku ngevlog karena dia nggak setuju aku ngevlog. Jadi aku milih ngejalanin ini dan aku selesain sama dia gitu. Nah, terus ternyata apa yang terjadi, ada fake account yang menyerang aku atas nama Novi Evi ya, Novivi. Aku masih ada screenshot semua chatnya.
Jadi dia menjelek-jelekan aku, bahkan menyerang di komentar si Jamet, ada memberikan nama aku. Jadi kalian tahu nggak sih Novi sebenarnya gini 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 gini. Terus dia menyerang di komen si Jamet, menyebut aku. Terus dia juga membuat story di feed dan di story dan di feed Instagramnya dia, itu fake account ya, bahwa aku katanya ini itu A B C D E F sampai Z gitu. Terus si Jamet itu tanya sama aku kan, itu siapa? Terus aku bilang aku nggak tahu, aku bilang gitu. Terus tapi yang jelas sih kata-katanya tuh ngarang banget. Tapi kayak misalnya dia bilang aku dibully sama seniorku, tuh betul tuh Novi Evi 19, ada yang komen Fitri. Nah terus udah dihapus Instagramnya karena dia ketakutan guys, karena dia merasa bersalah. Dan tapi tenang aja, jadi alhamdulillah aku ada tim IT dan tim cyber yang mengecek itu semua, dan alhamdulillah udah kebuka. Ditambah nanti satu persatu dulu ya. Nah terus akhirnya si Jamet tuh nanya sama aku bilang nggak tahu itu siapa, mungkin mantan aku bilang gitu. Nah terus aku pernah ada sangkut paut sama mantanku dan sudah diselesaikan itu bulan November. Aku udah gak ada hubungan apapun lagi sama mantanku dan dalam bentuk apapun ya. Jadi aku gak ada urusan sedikit pun sama mantanku lagi. Nah terus bulan Desember aku udah cekcok nih sama si Jamet nih dengan masalah-masalah yang dia buat. Aku juga bingung, kayak dia cari-cari masalah ini tuh terus ngomong ini tuh. Jadi kayak kayaknya udah bakal tahu gitu loh. Dia sebenarnya mau bikin YouTube sendiri, mau pansos dan lain-lain. Jadi emang dia kayaknya udah saat yang tepat nih gue nyari masalah nih sama Novi nih, gue mau bikin YouTube sendiri nih gitu. Jadi aku cekcok tuh sama si Jamet waktu itu. Terus akhirnya dia bikin YouTube. Terus bulan Januari aku kaget banget, ternyata mantan aku dan ADP dan FD, Jamet, Kutil, itu mereka ketemu guys gitu. Mereka ketemu, ternyata mereka menjelek-jelekan aku satu sama lain. Dan si Jamet juga menceritakan bahwa di belakang fake account itu adalah si FD ini, yaitu pacar dari mantanku, yaitu ADP gitu guys. Jadi aku kayak shock banget, ini apa-apaan kok mantan aku pacarnya sama si Jamet sampai sebegitunya ngejelekin aku, sampai mereka ketemu dan bikin kubu-kubuan, bikin circle gitu untuk ngejatoin aku gitu guys. Udahlah mereka fitnah sana sini sampai aku dibilang sama mantan aku gini, iya nih dia nih mau udah dilaporin nih LP, tapi sampai detik ini LP-nya nggak naik guys, dan ditolak, tidak diterima karena dengan yang tidak masuk akal laporannya dia gitu. Dan dia menyerang dengan fake account dan alhamdulillah kebuka semua guys gitu. Terus akhirnya saya sempat menyerang yang tadinya lovers jadi haters, yaitu Mbak A, dikarenakan dengan kata-katanya dia, statementnya dia yang gak aku terima gitu. Nah udah aku ketemu lah nih, ya kan, aku ketemu. Terus ada sesuatu yang aku nggak up juga di video, tentang semua info yang dia dapat dari si Jamet. Dengar ya, semua info yang dia dapat itu dari si Jamet. Dulu namanya Coffee Lovers, titik-titik Coffee Novi Lovers, titik-titik Novi Lovers gitu. Nah terus udah gitu ya dia minta maaf dan lain-lain. Terus ternyata nih mulai baru ini dia speak up nih di Instagramnya si Jamet nih, ngejelek-jelekin aku dan lain-lain ya. Aku cuman mau bilang, aku selama ini diem, dihina, difitnah segala macem sama si Jamet, sama si FD ini, sama si ADP ini. Aku diem loh, tapi bukan berarti aku bodoh ya. Aku cuman menunggu waktu yang tepat dan momen yang tepat untuk menyelesaikan ini semua. Dan ketika momen itu dapat, aku akan selesaikan sampai seakar-akarnya. Ya, aku baik dengan orang yang baik.
aku akan tegas dengan orang yang sudah jahat sama aku. Ingat ya, aku akan tegas dengan orang yang udah jahat sama aku. Karena selama ini aku perempuan diserang sama laki-laki yang katanya lo laki-laki ya guys, katanya laki-laki mereka menyerang aku sebegitu bencinya. Aku nggak tahu atas dasar apa. Yang jelas aku sama mantan aku udah nggak ada urusan sama sekali, tapi kenapa dia masih ganggu aku nggak tahu deh. Tapi yang jelas aku inget banget 2020 waktu itu aku udah mulai ngevlog November. Sekarang 2022 ya? Iya betul, 2020 dia masih mengucapkan selamat ulang tahun untuk aku, padahal dia udah punya pacar loh waktu itu. Dan aku udah tahu dia masih sempet-sempetnya ngucapin selamat ulang tahun, tapi tidak aku respon gitu, karena aku udah gak mau berurusan lagi sama dia. Nah ternyata mereka sekarang jadi komplotan, si Jamet, mantan aku, dan juga ceweknya guys, untuk ngejatohin aku, untuk ini, untuk itu. Dan lucunya lagi, ada salah satu fans aku, yaitu saudara dari FD, yang menceritakan bahwa FD ini ternyata dulunya janders gitu, tetapi dari keluarga yang broken home, keluarganya divorce. Jadi makanya kenal lah sama ADP, karena si cewek ini dulunya pramugari, terus setelah pacaran sama ADP mungkin disuruh resign kali ya, dia juga nggak mau kerja karena udah dibiayain mungkin sama ADP, jadi nggak kerja gitu. Jadi sekarang sudah mantan pramugari gitu guys. Terus ya menceritakan bahwa ternyata emang kayak gitu kelakuannya si Mbak FD ini gitu. Bahkan aku juga ada bukti Mbak FD itu menjelekkan aku terhadap si fans aku ini guys, si Mbak S ya. Aku ada bukti semuanya berupa rekaman dan juga video. Jadi pencemaran nama baik yang dilakukan bertubi-tubi, dan ditambah fake account ini menyerang aku untuk ke fans-fans aku, menjatuhkan aku dengan bukti-bukti yang sudah terkumpul rapi kok. Dan bukan cuma si Mbak FD aja yang menjelekkan aku, ternyata si Jamet pun sama melakukan hal yang sama, yaitu men-screenshot dikirimkan ke fans-fans untuk menjatuhkan aku gitu guys. Dia juga lupa itu ya, dia dapat followers itu kan dari aku, kenapa dia harus ngejelekin aku? Tapi aku sekali lagi aku nggak bisa diem aja, karena selama ini aku udah diinjek-injek juga, udah terlalu parah kata-kata yang dilakukan oleh si Jamet. Terus bukan cuman pencemaran nama baik, tetapi dia sudah melakukan pengancaman ya. Dia ada pengancaman sama aku. Jadi nanti kita akan usut semuanya. Kalau aku nggak bisa, karena ini adalah BB untuk nanti LP, barang bukti untuk LP. Jadi aku akan usut tuntas semuanya kalau sekali lagi mereka tidak ada permintaan maaf. Terus waktu ada foto bareng-bareng di mall, kenapa ada Mas Kutil? Karena Kutil waktu itu di sana kan jadi timnya si Jamet. Jadi pada saat Kutil keluar dari aku, terus kan sempat ada masalah tuh, ya kan? Terus ditarik lah sama si Jamet. Dengan diiming-imingin, ya nanti kita bagi hasil dan lain-lain, katanya gitu. Ya mungkin dulu Kutil katanya sih hilaf ya, karena dia butuh uang, jadi ya mau lah katanya ikut sama si Jamet gitu guys. Pengancaman terhadap wanita loh, pengancaman terhadap wanita. Bayangkan laki-laki yang mengancam seorang wanita, itu laki-laki apa? Gitu guys.
Terus yang aku kemarin yang kemarin aku tulis di story kan, aku bilang ada video jamet, dia nangis sambil gemeteran, tapi aku nggak bisa share di sini. Tapi itu ada videonya, dia nangis karena ketakutan dan merasa bersalah sambil gemeteran badan dan tangannya dia gitu guys. Dia nangis, benar-benar nangis, takut. Kemarin kemana aja, kemarin nyakitin aku nggak takut, dia malah nantangin, ya udah bawa aja orang, katanya gitu, yang mau bawa aja bawa, kata dia gitu. Dia malah nantangin, Gran udah didatengin dia malah ketakutan. Jadi kalau untuk kalian yang masih banyak bukti mengenai jamet, mengenai ADP dan juga fake account itu, tolong kirim ke aku, karena sekarang kita akan proses tindak lanjut lebih tegas gitu. Jadi si Mbak FD itu adalah istri Sirih katanya ya. Aku dengar dari Mbak S ini adalah istri Sirih, karena dipaksa untuk dinikahin, akhirnya disirihin. Karena ADP itu sekarang statusnya mempunyai istri di Semarang gitu, dokter spesialis jantung di Semarang. Jadi Mbak FD ini adalah istri Sirih dari ADP. Dia nangis, terus dia nyesel, dan dia juga membuat surat pernyataan permintaan maaf. Jadi kalau misalnya dia berkuar lagi, menjelekkan aku lagi, membuat statement, dia kelar. Dari awal sok jagoan, tapi ujung-ujungnya nangis. Kalau kalian lihat rekamannya pasti kalian greget banget, karena dia sok ngegas gitu, sok marah-marah awalnya. Terus lama-lama giliran digertak dia takut. Gitu guys. Jadi dari kemarin aku mau cerita soal ini, tapi waktunya juga belum pas, karena kemarin aku habis ada podcast juga. Jadi aku baru cerita sekarang gitu. Jadi yang nanya itu foto siapa sih? Foto si Jamet. Mungkin sebagian kalian tahu si Jamet itu siapa. Nah terus banyak yang nanyain Kutil kemana. Oke, nanti aku akan memberikan statement di story bahwa Kutil untuk kedua kalinya dia sekarang udah gak ikut sama aku lagi. Jadi dia sudah keluar dan dikeluarkan dari tim kita secara baik-baik. Oh, Mbak Pilot itu hubungannya apa dengan Jamet? Jadi aku ceritain. Mbak Pilot itu singkatan namanya MD ya. Jadi Mbak MD ini dulu aku pernah deket sama pilot, bukan di Sriwijaya tapi di 6R. Jadi aku deket itu namanya Iki. Dia ngedeketin aku ya kan. Terus kita kenalan, kita deket. Udah nih ya kan. Waktu itu aku sempat sempat deketnya ya deket biasa aja. Nah finally aku menjalani hubungan sama Iki itu. Terus ternyata
ternyata si Mbak MD ini tidak terima karena dia adalah mantan dari Iki. Padahal mantannya katanya sih udah dari bulan Januari. Versinya Iki ngomong kayak gitu sama aku ada kok chatnya Iki ngomong kayak gitu. Jadi si Mbak MD ini tidak terima dikarenakan diputusin dan Iki milih aku gitu guys. Sebenarnya buat aku hidup itu adalah pilihan ya nggak sih, tapi pilihannya ya yang terbaik untuk diri kita kan kita tahu gitu, yang penting tidak menyakiti orang lain. Gitu ya guys. Jadi yang nanya dari kemana nanya kutil sudah kita nonaktifkan dari tim per tanggal 22 ya Net, 22 Agustus ya, 22 Agustus 2022. Rosi kemana? Rosi sudah terlebih dahulu kita keluarkan juga. Jadi Rosi dan Teguh sudah kita nonaktifkan dari tim Pratiwi Novianti. Gitu guys. Alasannya apa? Kalau ini internal ya, kita nggak bisa menjelaskan alasannya apa, tapi yang jelas ada suatu masalah itu pasti gitu. Tapi yang jelas semuanya sudah selesai secara baik-baik. Kalau masalah yang kalian tanyakan kenapa dikeluarin gara-gara pacaran ya gitu, emang nggak boleh pacaran di tim. Tadi ada yang nanya kayak gitu. Kalau aku pribadi, Agi sama Nadia aja dulu pacaran sangat tidak apa-apa guys, karena kan mereka punya pilihan hidup sendiri. Masa aku ngelarang sih, kan nggak ada ganggu sama kerjaan, mereka juga bisa profesional gitu. Tetapi yang jadi pertanyaan, apabila mereka pacaran dan merugikan saya atau orang lain, itu yang kita tidak bisa tinggal diam gitu. Jadi apalagi itu sudah sangat merugikan saya, makanya kita keluarkan. Itu ya guys. Mbak Dia resign karena dia jadi pramugari lagi. Jadi yang nanya Mbak Dia sudah resign karena balik jadi pramugari. Karena basicnya Mbak Dia emang terbang gitu. Halo Leo. Eji mana? Eji lagi ngurus ODGJ. Jadi kita bagi tugas, bagi tim. Lagi ngurus ODGJ ke RSJ Bogor. Teteh mau kemana? Ini lagi di Cianjur. Tadi penyerahan donasi 1, sekarang mau penyerahan donasi lagi. Kenapa pada keluar ya Teh? Beda ya, keluar dan dikeluarkan. Beda, keluar, resign dan dikeluarkan. Kalau Mbak Dia ya emang dia mau jadi pramugari lagi, masa mau aku larang?